Sekarang kita akan belajar tentang letak dan kondisi geografis Indonesia. Apa? Letak kondisi geografis Indonesia. Hai teman-teman hebat, selamat datang di petualangan seru kita di pelajaran IPAS hari ini. Kita akan jalan-jalan sambil belajar loh. Tapi bukan sembarang jalan-jalan. Kita akan mengenal negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Kalian tahu nggak? Indonesia itu negara kepulauan yang super panjang, dari Sabang sampai Merauke. Lautnya luas, pulaunya banyak, dan alamnya luar biasa indah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang letak dan kondisi geografis Indonesia. Kenapa sih Indonesia itu bisa punya banyak gunung, pulau, dan juga kaya budaya? Apa hubungannya dengan tempat Indonesia berada di peta dunia? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Siapkan semangat belajar kalian. Yuk kita mulai petualangan seru di bumi Indonesia. Letak dan posisi Indonesia. Letak dan posisi Indonesia adalah lokasi geografis Indonesia. Lokasi geografis Indonesia. Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis dan berada di antara dua benua dan dua samudra. Ini antar dua benua dan antar dua samudra. Indonesia terletak di tengah-tengah antar benua Australia dan Asia. Indonesia merupakan persimpangan banyak budaya dan peradaban karena posisinya. Sekarang antar samudra. Antar samudra apa ini? Pasifik. Kemudian samudra Hindia. Ya, potensi iklim dan bersumber daya kelautan Indonesia sangat dipengaruhi oleh lokasi ini. Lihat ya. Bersama ini benua dan oke. Mengerti? Next. Koordinat geografis Indonesia terletak di antara apa ini? Terletak di antara, tahu baca ini? 6 apa? Derajat lintang utara bersama 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 9 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Apa? Mengapa letak astronomis Indonesia memberikan pengaruh terhadap iklim dan waktu di Indonesia? Oke, kita lihat. Letak astronomis biasanya mempengaruhi iklim. Nah, ini tadi. Ya. Secara astronomis, Indonesia terletak di benua juga memberikan pengaruh terhadap waktu di Indonesia dan iklim. Iklim di Indonesia apa? Ada yang tahu? Iklim. Baru apa? Cuma dua iklim. Dan apa? Kemudian
Kita baru. Wih. Waktu Indonesia apa ini? Waktu Indonesia tengah. Waktu Indonesia oke? Sudah? Nah, lanjut selanjutnya pembagian administratif. Pembagian administratif Pembagian administratif Nah, pembagian administratif adalah Indonesia secara administratif terbagi dari berapa provinsi? 38. Yang sekarang ya ini. Yang sekarang ya, yaitu 38 provinsi. Setiap provinsi terdiri dari berbagai macam kabupaten kota. Dan pembagian administratif ini didasarkan pada lokasi, fisik dan sejarah serta budaya. Secara geografis Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa wilayah utama, yaitu Kepulauan Sunda Besar, Kepulauan Sunda Kecil, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Papua. Luas sekali. Lanjut, bentang alam. Bentang alam. Ini ada gambar apa? Berarti kita banyak apa? Ada apa? Banyak apa lagi? Nah ini, pegunungan. Di sini ada pegunungan Jayawijaya. Siapa pernah pergi? Ada salju di atas. Ada? Ada yang pernah pergi di Papua ini? Pegunungan Jayawijaya ada salju. Berkat letak geografisnya, maka sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah. Sumber daya alam yang berlimpah sangat bermanfaat untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Yang terpenuhi akan memunculkan rasa bahagia bagi masyarakat itu sendiri. Oke, sekarang dataran tinggi. Dataran tinggi, sini ada dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Kerinci. Dataran tinggi Dieng berada di Jawa Tengah, berlokasi antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbi. Ya, dataran tinggi Gayo, Nagro Aceh Darussalam di Aceh, terletak di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Dataran tinggi Kerinci ada di Jambi ini, gambarnya ini. Ya, next. Iklim yang tadi orang sudah bicara tentang iklim. Iklim tropis, ya, yaitu apa tadi? Itu ada apa? Iklim tropis. Ya, suhu antara curah hujan dan juga panas. Ya, Indonesia secara terletak di daerah tropis sehingga iklimnya dinominasi oleh iklim tropis dengan ciri-ciri di sepanjang tahun. Rata-rata suhu udara berkisaran 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius.
Kemudian, kelembapan tinggi. Udara di Indonesia cenderung lembab karena banyaknya penguapan air dari laut dan daratan. Curah hujan tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, terutama saat musim hujan. Tadi kan pembahasan awal di pihak iklim pertama tuh panas dan hujan. Kemarin kan yang kalian sampaikan. Kemudian lanjut. Ya. Secara geografis, iklim dan cuaca yaitu iklim apa? Indonesia. Tropis. Kemudian tadi disampaikan tadi ada apa? Ada apa? Ada musim apa? Hujan dan panas. Nah ini sudah dijelaskan. Dan yang tinggi. Kemudian lanjut. Inilah ciri-ciri ya iklim tropis. Ya, ini ciri-ciri. Coba sama-sama. Mulai dari sini. Sama-sama. Sama-sama kuat. Cuaca. Ya, kita masuk di cuaca. Cuaca adalah coba sama-sama. Suatu lokasi dalam jangka waktu singkat. Cuaca di Indonesia tidak dapat diprediksi dan dapat berubah secara tiba-tiba. Nah, ada yang merasakannya? Kaki. Coba contohnya, coba. Contohnya apa? Cuaca berubah secara tiba-tiba. Dari panas sekarang hujan. Coba kuat, diri kuat. Coba. Natania. Coba. Berdiri. Nah, terus apa? Contohnya. Pertama panas, tapi kaget sama hujan. Pertamanya panas, kemudian tiba-tiba muncul hujan. Ya, itu berarti tidak dapat diprediksi karena suatu waktu berubah. Sama seperti yang tadi, ya kan? Tadi kan tiba-tiba sudah mendung, kemudian dia muncul panas. Tadi lagi angin, ya kan? Angin apa tadi? Yang barusan. Angin tiba-tiba apa? Kencang, ya kan? Kencang, kemudian ini apa? Selain panas apa? Anginnya sudah mulai reda. Tidak dapat diprediksi. Nah, daratan Indonesia. Oke, kita mulai dengan coba Ciles maju. Wilayah perairan Indonesia, silakan. Caranya, silakan kita geser mana yang wilayah perairan, mana yang wilayah. Ayo. Ayo cepat. Geser. Satu lagi. Ya, satu saja ya. Mana? Wilayah perairan dulu. Coba. Nah, tadi. Taruh. Oke, sudah. Lanjut next lain. Lain. Bukan sekarang. Sylvia. Sylvia, ayo. Maju. Wilayah daratan. Wilayah daratan.
Adik. Oke. Oke. Wilayah. Coba. Apa? Kemudian perempuan Whitney. Whitney ya, terserah mau taruh di mana? Nih, Matthew. Kemudian terakhir Clever. Oke, silakan. Kita cek ya. Kita cek. Cek. Ya, udah. Oke, ternyata benar semua. Danau Toba termasuk dalam perairan. Selat Sunda termasuk dalam wilayah perairan. Sungai Mahakam termasuk dalam wilayah perairan. Dataran tinggi Dieng termasuk dalam wilayah daratan. Pegunungan Jayawijaya termasuk dalam Gunung Rinjani termasuk dalam daratan. Walaupun ada apa ini? Ada apa? Jangan berkecoh ya, budidaya air, berarti dia masuk di perairan. Padahal gunung, namanya juga gunung, ya. Gunung. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Susunlah gambar menjadi perairan di Indonesia. Ini adalah Danau Toba. Oke, yang pertama, nggak seragam. Ini bisa baca saja. Silakan. Gimana? Y, perempuan. Kamu. Ayo, terus. Terus. Ayo, terus. Kita cek dulu ya. Dua yang salah ya. Perempuan sekarang. Bisa. Cek ya. Lanjut. Lanjut. Coba cek, kita cek dulu. Tepuk tangan dulu. Bagus. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke batas Indonesia. Oke, sebelah utara berbatasan dengan
sekarang kita cek Ya, sini. Sebelah timur secara geografis berbatasan dengan perairan Samudra Pasifik, daratan Papua Nugini. Lihat ya. Oke, sekali lagi kita next. Nah, di sini. Sebelah barat, perbatasan Indonesia sebelah barat adalah Samudra. Sebelah timur, sebelah selatan, berbatasan dengan perairan Laut Timur dan Timur Leste dan Australia. Oke, ini dia atas wilayah. Sekali lagi, sebelah utara, oke, sekarang saya tuju Whitney. Silakan Whitney. Belum quiz ini. Silakan diklik. Sebelah sebelah selatan, dan silakan dihafal ya. Dipelajari. Setelah diklik yang kamu pilih, berarti kamu harus ingat Bandar Sertani. Nama yang diklik, kita ada tambah, silakan diklik. Yang ada tanda tambahnya ya. Ada 4. Coba. Ayo klik saja. Gimana? Nih. Oke. Coba baca ganti. sebelah selatan berbatasan dengan perairan Laut Timur, Silakan. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah Whitney? Sudah? Sudah Whitney? Sudah? Oke. Lanjut. Next, lagi. Baca Rex. Baca Rex. Sudah Rex? Perempuan. Nah Jesse, berarti 2 sudah dipilih, kurang 2. Ya kecil di rumah. Silakan. Baca, kuat. Ada sana. Baca. Secara geografis Indonesia berbatasan dengan perairan Samudra Pasifik, daratan Papua Nugini. Oke, sudah. Sudah. Yakin? Lagi satu. Baik. Paling berat. Makin. Sudah dia. Ini. Yes. Yang paling terakhir. Dari sebelah mana? Yang paling terakhir. Kuat. Sebelah utara berbatasan dengan perairan Laut Cina Selatan, daratan Malaysia Singapura. Sudah. Sudah. Oke, beri waktu 5 menit. Yang tadi yang saya tunggu. Sudah. Saya beri waktu 5 menit. Rex, berdiri. Mana ada ambil tadi? Terus. Kemudian apa? Ya. Yang bagian ketiga. Oke, kita cek. Ini ya. Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang perempuan. Whitney, Derry. Whitney. Nah,
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Apa Whitney? Coba. Wednesday terus apa lagi? Kita ingat lagi, kita cek lagi. Beri semangat Pak Wit. Sebentar. Ini sebelah mana Wit? Sini ya. Sini ya. Timur Dawan. Oke, tadi dia sudah katakan Laut Timur, Timur Leste dia tidak sempat sampaikan. Kemudian dan benua Australia. Oke, tapi kita beri semangat Pak Wit. Lanjut. Yang laki-laki, Krisya, terakhir. Satu, dua, tiga. Saya memilih bagian utara, perairan Laut Cina Selatan, daratan Malaysia, Singapura, Filipina. Cek itu ya. Ada. Sorry, salah. Mohon maaf. Tada. Oke. Nah, kita lanjut di quiz 2. Bukan batas Indonesia. Kita cari ya. Yang tadi. Oke, ada yang bisa temukan? Coba. Tiga. Sorry. Coba. Nih. Coba. Bukan lagi. Ada yang tepat. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Coba. Tadi dia bilang serutannya sebelah mana? Cari lagi. Coba nanti. Yang tepat di posisinya ya. Tadi. Apa letaknya? Temukan batas Indonesia sebelah barat. Baca di atas. Mana? Sebelah barat. Ayo. Coba. Sebelah barat. Ini kan. Temukan batas wilayah Indonesia sebelah barat. Sampai yang barat. Barat. Coba, cepat. Udah Pak. Ayo. Sebelah barat. Yang sebelah barat. Sebelah barat. Coba. Mana? Cepat. Barat. Coba. Coba ulang. Coba barat. Coba isi dulu. Coba.
Timur Tenggara, Selatan, Barat. Thailand. Coba Coba. Jangan fokus di titik-titik situ. Ya, jangan fokus di titik-titik situ. Lanjut. Lulus semua. Mana video? Sebelah barat yang mana? Kita next lagi. Ada yang mau apa? Coba Betty. Bisa. Coba lagi. Mana fokus lagi dan kita lihat tadi pelajaran tadi. Sebelah barat, siapa yang dapat sebelah barat? Nah, toh? Ayo tepuk tangan kita semua. Tepuk tangan yang paling meriah. Kita lanjut. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai tahukah kamu apa itu cuaca dan iklim? Cuaca adalah kondisi atmosfer kita dalam waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Nah, seperti yang adik-adik tahu, contoh dari cuaca adalah cuaca cerah, cerah berawan, hujan, dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana dengan iklim? Apa itu iklim dan apa pula perbedaannya dengan cuaca? Oke, iklim adalah kondisi rata-rata dari cuaca dalam waktu yang relatif lama dan wilayah yang luas. Sudah dijelaskan? Silakan pilih. Mana? Cuaca adalah apa? Coba silakan klik. Siapa yang mau? Klik. Kita belum dari tadi, Sen. Oke, lanjut. Next. Tahukah kamu bahwa Perhatikan. di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok? Menurut Vladimir Koper, seorang ahli klimatologi yang berasal dari Rusia, menyatakan bahwa iklim dunia dikelompokkan berdasarkan rata-rata suhu udara dan curah hujan selama 1 bulan dan 1 tahun. Menurut Bapak Vladimir Koper ini, iklim di dunia terbagi menjadi 4, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak bersama. Benar.
Indonesia berada pada garis Vina. Vina. Vina, ayo. Vina. Iya betul. Vina, jawabannya Benar. oke, lanjut. Iklim tropis memiliki curah hujan tinggi dan lebih lama pada setiap tahunnya. Hal ini menjadikan tanah di iklim tropis lebih subur. Adapun pergantian suhu udara di iklim tropis ini normal dan tidak se-ekstrim iklim-iklim lainnya. Sementara itu, iklim subtropis memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Adapun curah hujan di iklim subtropis merata di antara 750 dan 1.000 mm per tahunnya. Wilayah yang memiliki iklim sedang biasanya sering ditandai dengan terjadinya badai secara tiba-tiba. Adapun pada iklim sedang ini, tekanan udaranya sering berubah-ubah. Contoh dari negara yang beriklim sedang adalah negara Mongolia. Selanjutnya adalah iklim kutub. Iklim kutub ini seperti yang tadi tahu, suhu pada musim dinginnya akan sangat tinggi hingga ekstrim. Dan jika musim panas, suhunya akan tetap sebagai suhu di iklim kutub hingga membuat salju abadi. Kita mulai dengan Yosef kita belum. ini laki-laki. Satu-satu ya. Wih, kata kutub itu. Lanjut. Peggy. Banyak ini. Berikut Milani. Milani. Belum pernah masuk ya. Milani. Kemudian India. Sergia. 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 Terserah. Kenapa Sergia? Oke. Selanjutnya yang dulu ya. Apa nih? Apa nih? Silakan. Ya. Ini tarik. Mana ya? Lego. Ini racing. Baru terakhir. Oke, mari kita cek. Oke, kita lanjut.
Oke, kembali lagi ke topik iklim Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Terdapat 3 jenis iklim yang ada di Indonesia, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim disebabkan karena angin monsun yang bertiup dan berganti arah setiap setengah tahun sekali. Adapun iklim tropis adalah karena wilayah Indonesia terletak pada garis khatulistiwa dan sekitarnya. Sementara itu, iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan sehingga wilayah Indonesia dapat mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan Cek. subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Tidak masuk nih. Oke, silakan masuk ke pasangan gambar. Main dari belakang nih, dari belakang. Luisa. Ini apa? Luisa. Luisa. Terserah mau pilih. Langsung yang salah. Itu dia. Oh, dia atas dia. Tarik. Cuaca adalah keadaan. Baik. Cuaca adalah keadaan apa? Keadaan apa? Cuaca adalah keadaan apa? Keadaan kita tahu mana itu. Nanti ada yang tertarik kan? Ya itu iya. Ada apa yang mau apa dong?
Indonesia memiliki Tepuk tangan. Mana? Ayo cepat. Waktu yang tuh itu. Cek. Tepuk tangan. Oke, kita baca ya. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu wilayah yang singkat. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca yang waktu yang panjang dan berlaku untuk wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, sehingga Indonesia memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Oke, yang tadi yang saya jelaskan yang di awal ada Ustaz apa? Yang lebih baik ya. Oke.
Milani apa Milani? Mulai. Cari yang beda ya. Mulai. Cari. Diam dong, baca baik. Kata siapa Usnita? Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang